Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meva dengan NIM 200222208 dari Reguler 5 Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang pengawasan pembangunan daerah sebagai tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Langsung saja, pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Menurut Alexander 1994. Pengertian pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengolah sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut. Hakikat pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedua mengelola sumber daya ekonomi daerah, ketiga menemukan, mengungkapkan dan meyakinkan, yang keempat tindakan spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan, yang kelima dikaitkan dengan tindakan pilihan-pilihan. Pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan, yang pertama menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, bundles of right. Hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antar orang atau badan dengan lahan, atau perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power. Pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap sebagai limitation of private property atau individual right. 3. Eminent domain. Pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Yang kelima, spending power, government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD.
Langkah-langkah pengawasan: yang pertama, menetapkan standar; yang kedua, pengukuran kegiatan; yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar; yang keempat, melakukan koreksi. Kegiatan operasional: kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain yang pertama, melakukan koreksi rencana yang telah ditetapkan, antara lain melakukan koreksi antara penyimpangan kegiatan, akselerasi atau keterlambatan pelaksanaan. Yang ketiga, klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.